Assalamualaikum Ufti. Selamat pagi. Waalaikumsalam salam tuh kan. Tuh kan, lagi grogi nih. Jangan grogi dong. Ya, selamat datang kembali di Coffee Morning Talk. Oke. Iya. Nah, Mbak Ki, pagi ini kita mau bahas tentang yang sering dialami orang juga sih kebanyakan gitu ya. Apa itu? Jadi kadang mereka tuh malam-malam tuh suka ribut nih kepalanya gitu ya. Jadi kalau menjelang tidur biasanya mau malam mereka itu banyak sekali pikiran-pikiran yang datang di kepalanya. Dan itu biasanya berlangsung setiap malam. Nah itu banyak banget gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan hanya di ruangan kita aja di klinik ya gitu. Tapi juga bisa aja ada orang di sekitar kita kadang tadi barusan sebelum kita mulai nih ngobrol Coffee Morning Talk ada juga tuh yang sempet nanya gitu ya sedikit gitu. Kenapa ya gitu? Saya tiba-tiba munculan yang nggak dipikirin muncul tiba-tiba. Nah gitu. Nah kira-kira kok mungkin itu tuh bisa dibilang overthinking nggak? Kalau misalnya orang-orang itu ngalamin pikirannya tiba-tiba banyak penuh, gimana? Iya, itu bisa dibilang ya overthinking. Kalau anak-anak sekarang sih bilangnya OVT, OVT. OVT. Kayaknya saya OVT deh. Terus dari status-status juga biasanya eh, kebanyakan sih remaja ya tuh sering bilang OVT ya, itu termasuk dalam OVT. Jadi karena memang banyaknya pikiran-pikiran yang benar-benar sudah tidak bisa terkontrol oleh yang bersangkutan. Terus juga mereka tidak bisa yang benar-benar untuk menahan pikiran itu. Namanya pikiran itu kan Ya, luas ya, kayak imajinasi, betul. fantasi itu. Jadi Ya. tapi itu sampai akhirnya membuat mereka tidak nyaman kayak gitu. Jadi kan pikiran itu kan jadinya meluas ya, melebar Betul, kan gitu. Karena melebar. mungkin namanya pikiran itu kan elasticity sebenarnya kan kognitif itu. Jadi sehingga isinya pun jadi bisa melebar kemana-mana walaupun kita tidak berpikiran apapun gitu ya. Contohnya mungkin kalau misalnya kita melihat sesuatu gitu ya Ya, di jalan gitu kan melihat sesuatu di jalan bisa jadi kita sebenarnya tidak ingin berkomentar apapun gitu ya misalnya. Tapi ketika kita terlihat sesuatu muncul pikiran-pikiran tertentu kan. pasti Kayak ada gitu. hal-hal aneh kayak ih, kenapa sih kok Ya, gitu ya gitu. betul. Sama mungkin lagi di jalan ngelamun menikmati angin misalnya kadang kepikirkan sesuatu gitu misalnya. Bisa juga kan? Secara Bisa. random gitu. Atau yang pernah pasien saya tuh yang cerita, ibu kalau aku lewat jembatan katanya, aku tuh pikiranku mau lompat kayak gitu. Sampai ada sampai OVT kayak gitu. Atau Oke. mungkin orang-orang yang punya gangguan kecemasan itu Oke. biasanya pikirannya tuh malah melebar Lebar. meluas kayak gitu, dan kadang itu lebih ekstrim. Selain yang kayak lompat Ya. jembatan misalnya kayak gitu, atau duduk di turapan nih misalnya yang mau terjun kayak Terjun, gitu kalau betul. melihat air kayak gitu, atau di gedung-gedung tinggi Ya. gitu yang eh, kayaknya mau lompat deh ke bawah, itu ada juga kan. Tapi ada juga yang misalnya ini lebih sering saya temuin di pasien-pasien saya yang dewasa. Dewasa. Dewasa itu mereka yang kayak misalnya kita motong sayur kayak gitu. Terus kok tiba-tiba pikirannya tuh langsung kayak kepotong jari Jari. gimana berdarah kayak gitu, atau Kebayang-bayang. ya betul, memblender sesuatu yang pikirannya tuh sampai gimana kalau tanganku masuk ke situ ya, Ya. nanti terpotong-potong ya, pikirannya tuh sampai seperti itu. Ya, jadi liar ya pikiran itu kan. Betul. Dan sebenarnya tidak selalu juga ketika kita punya pikiran seperti itu tuh menandakan suatu kelainan sebenarnya kan. Tidak selalu kan sebenarnya. Tidak. Cuman memang itu menjadi tanda-tanda bahwa itu menjadi signal lah ya. Bisa jadi Iya. signal bahwa orang tersebut mungkin punya kecemasan atau lagi punya kekhawatiran seperti itu kan. Nah, terkadang memang ada beberapa orang tuh yang siap tuh Mbak Ki, punya pikiran yang meluas begitu, ada yang agak panik. Nah sebenarnya yang agak panik ini kan yang sebenarnya itu malah mengembangkan cemasnya mereka juga kan. Ketika mereka pikiran mereka, oh kok tiba-tiba terpikirkan ini ya gitu. Ini saya takut nih, takutnya kejadian kayak gitu. Seperti itu kan bisa jadi kan. Sangat bisa jadi. Jadi akhirnya ketika mereka tidak bisa mengontrol lagi pikiran mereka, mungkin ada orang yang beberapa orang yang ketika pikirannya seperti itu mereka udah biasa aja gitu, kayak ya udah lewat aja gitu Ya. kan. Tapi ada orang yang memang bener-bener memikirkan, timbul rasa akhirnya cemas, terus stres,
Terus kadang juga sampai akhirnya depresi karena pikiran aja, hanya pikiran aja, namun bisa menyebabkan orang tersebut mengalami stres, depresi, gangguan kecemasan. Tapi yang paling sering itu sih stres dan dengan gangguan kecemasan. Ya. Nah, jadi kira-kira nih ya, kalau misalnya teman-teman gitu ya di rumah menandai gitu ya, membedakannya gitu dengan OVT tadi yang memang mengarah ke kecemasan atau mengarah ke depresi, atau memang ini hanya OVT biasa secara umum gitu. Kira-kira ada gap yang jelas nggak sih? Kira-kira gap utama lah ya yang bisa dilihat pembandingnya, yang pembedaannya itu seperti apa gitu. Mana OVT yang aman, mana yang OVT yang memang karena masalah psikologis gitu, kira-kira bisa kita lihat nggak sih pembedanya? Pembedanya itu sih lebih, kalau aku sih lebih, mereka tuh lebih ke efeknya di perilakunya, gitu kan. Jadi kalau misalnya mereka ini yang pikiran orang itu kan luas ya, boleh sampai mana aja berfantasi, berimajinasi kan, gitu kan. Cuma apakah itu bisa mempengaruhi mereka seperti rutinitas aktivitasnya sehari-hari, atau gara-gara OVT itu dia tidak bisa tidur nih, tidak bisa tidur sampai akhirnya subuh, sampai akhirnya baru bisa tidurnya pagi, kayak gitu. Jadi itu kan mengganggu rutinitas sehari-hari. Terus tidak ada minat, kehilangan minat. Nah, yang perilaku-perilaku seperti itulah yang mungkin bisa kita melihat bahwa ini OVT-nya memang harus perlu penanganan. Ya, menjadi tanda ya. Menjadi tanda. Bahwa itu udah masuk ke ranah masalah atau gangguan psikologis yang lebih serius ya dibandingkan biasanya mungkin ya. Betul. Nah, terus kira-kira kenapa malam gitu ya? Kenapa sih OVT ini kan emang ganggu sekali ya gitu. Ya kadang tuh ada juga sih pernah ngalamin gitu overthinking. Biasanya kalau besoknya misalnya mau jadi narasumber, mau ngomong, jadi biasanya kan kadang gitu kan, kadang kan kita kepikiran. Jadi tadi malam OVT nih, sampai kadang jangan-jangan gitu ya, gara-gara mau jadi bahas tentang ini jadi OVT. Ngomong gitu kan, itu pasti ada. Pasti kan. Tapi bagusnya khawatir itu sebenarnya bagus juga sih, kita perlu khawatir tentang segala hal. Ada bagusnya, tidak hanya di sisi negatif, di sisi positifnya kita akhirnya punya sesuatu untuk kita siapkan gitu. Ya, lebih prepare. Iya. Nggak menggampangkan. Betul. Iya kan, jatuhnya. Iya, nggak menggampangkan. Jadi kita lebih siap, dan ketika pun itu terjadi ada kesalahan, kita udah tahu nih rasanya kesalahannya gimana. Ya. Udah kita pikirkan, oke, kayaknya salah itu tadi malam udah kupikirin. Skenario-nya udah ada. Ya. Kan bagusnya khawatir. Bagus juga. Ada sisi positifnya sebenarnya kan. Ya. Ya, yang penting ya tadi tidak berkepanjangan kan. Ya, dan tidak merubah rutinitasnya. Oke, itu sih sebenarnya yang paling penting kan, tidak merubah rutinitas sehari-harinya kan, kayak gitu. Dan tidak mengganggu konsentrasinya ketika melakukan kerjaan tadi, seperti itu. Nah, malam. Tapi tadi lagi-lagi malam itu biasa aja kan. Kenapa jadi malam tuh? Karena itu kan tenang ya, artinya kan suasananya lagi hening, lagi tenang. Otak kita itu kan dibawa ke kondisi dengan level atau gelombang yang turun kan, gitu. Lebih sama jadi kayak gelombang beta gitu kan. Jadi sehingga kan fokusnya itu kan menjadi berbeda kan dibandingkan kalau kita siang begini kan kita mengerjakan agenda harian. Banyak rutinitas. Kalau malam kan itu kan semacam kayak waktu yang tepat atau wadah di mana otak kita itu nge-rewind gitu ya, untuk menarik lagi pikiran-pikiran atau ingatan-ingatan yang belum dilakukan maupun yang sudah terjadi kan sebenarnya. Sehingga menjadi wadah, makanya kadang orang-orang itu kayaknya jadi lebih ribut ya kayaknya kalau malam, ya kan? Betul. Karena malam tadi kan, karena hening tadi kan, kayak gitu. Makanya kadang cuman itu tuh yang menjadi mengganggu orang-orang kebanyakan. Nah, kira-kira gimana sih enaknya gitu ya, nyamannya orang-orang ini ketika malam walaupun ribut, tapi mereka tetap nyaman, tetap tidak mengembangkan ke kecemasan. Kira-kira gimana tuh, Maki? Kalau malam yang pasti sebelumnya lakukan aktivitas olahraga sih. Olahraga, oke. Olahraga. Jogging ya? Banyak salah satunya mungkin ya, salah satunya jogging. Jogging itu sangat murah meriah sih, kecuali mau pakai sepatu yang harga 3 juta. Ya itu beda lagi, itu pelari culture itu beda lagi. Sekarang kan
Oh iya lagi, karena emang lagi musim ya. Tapi kalau terlalu ngikutin makin cemas nantinya. Makin Iya, overthinking kan. Kalau mau olahraga aja Mau olahraga harus pakai banyak itu. tuntutan ini itunya ya Iya. makin overthinking nanti. Padahal aku juga kadang pakai sepatu kantor kok kalau Nah, mau itu kan bisa, ngambil gitu simpelnya aja Iya, kan. gitu. Oke. Kayak olahraga. Terus habis itu relaksasi pernapasan. Oke. Gitu. Jadi sebelum tidur itu kita harus relaksasi pernapasan dulu. Terus hentikan paling tidak sebelum kita tidur. Kita misalnya nih pengen tidur jam 10, jam 9 itu tolong tidak menggunakan handphone. Nah ini yang paling susah nih kayaknya. Kayaknya ini penyakit semua orang kayaknya. Mau udah niatnya mau tidur gitu, taruh HP, tapi tetap balik lagi, HP-nya diambil lagi. Iya, karena kalau udah kita pegang handphone itu udahlah gitu kan. Ya. Ketika ada melihat scroll, sebenarnya cuma mau lihat story aja. Ya, misalnya atau cuma ngeliat TikTok sebentar. atau apa gitu. Atau cuma mau balas pesan-pesan di handphone kayak gitu. Tapi ternyata begitu sudah pegang itu kan pasti buka ini, buka itu, scroll ini, scroll itu ya sampai akhirnya kita nggak bisa tidur gitu. Karena biasanya sih orang-orang yang sudah lewat jam 12 itu malah jadi sulit buat tidur. Susah, kan ya, gitu. Karena betul. udah terlalu udah di mode begadang lah bahasanya kan. Yang harusnya otaknya tuh udah deep sleep di jam segitu, Ya. tapi dibawa tetap aktif, ya udah jadinya agak susah kan gitu. Jadi memang letakkan handphone 1 jam sebelum kita tidur, jangan menggunakan itu dulu. Ya. Terus setelah itu relaksasi, olahraga, handphone, jangan itu lagi ya. Sebenarnya kayak kita bikin Refleksi mungkin, refleksi hari ini, lebih ke situ kayaknya itu membantu Refleksi juga deh. hari ini Refleksi hari ini bisa, apa yang bisa. terjadi gitu kan, bisa merefleksikan. membantu, namun kadang refleksi itu ketika ada hal yang tidak nyaman itu Memicu. hati-hati juga, itu Bisa bisa memicu. memicu untuk berpikir, aduh ini kok aku bikin kesalahan ini ya hari ini. Bisa jadi lebih overthinking ya, Betul. malah jadi stimulus overthinking gitu ya. Tergantung, kecuali memang hari ini kamu jalani dengan aman dan damai Iya. kayak gitu. Terus ada tadi satu rutinitas, minum, kalau bisa sih minum yang kalau biasanya saya apapun sudah dilakukan pasien tapi ternyata masih belum, saya kasih suruh dia bikin susu hangat kayak gitu. Kalau kopi hangat, Jangan. oh jangan. Jangan, karena lebih baik kita menghindari yang memicu untuk begadang. Oh ya, kafein malah nanti malah nggak bisa tidur ya. Teh kayak gitu jangan kayak gitu. Oke. Kalau bisa sih kayak coklat hangat kayak Oke, gitu. ya yang susu bikin hangat. rileks badan lah ya. Betul, tapi hindari juga untuk minum-minuman yang memicu untuk kita malah jadi begadang. Tetap awake gitu ya, seperti kafein gitu ya. Teh juga sebenarnya jangan terlalu banyak sih. Teh juga ya ada kan? kafeinnya juga. Iya, makanya jangan terlalu banyak juga kan gitu. Betul. Sama gratitude sih, kadang gratitude juga sih, bersyukur ya. Ya. Kayaknya itu juga perlu sih Oke, dilakukan ya, menurut. betul-betul. Aku sih kayak perlu untuk hari ini yang sudah kita lakukan gitu kan, gitu. Apa yang sudah sukses hari ini, agenda kita itu perlu juga sebenarnya. Itu jadi bikin otak kita itu jadi lebih cooling down juga, karena udah membawa otak kita itu memuaskan sesuatu. Artinya kita satisfying gitu ya, ngerasa puas dengan sesuatu yang kita lakukan hari ini. Itu akan membantu otak kita jadi lebih tenang dan rileks juga sebenarnya gitu. Kalau Ya. kita berfokusnya ke sesuatu yang gagal atau yang ya. salah ya Berarti ininya lebih ke gratitude itu, Ya. rasa syukur, terima kasih pada diri sendiri Yes. untuk yang hari ini kamu bisa, ya, Betul. kayak gitu. afirmasi positif. positif. Ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih habis terjadi sesuatu, misalnya orang ini nggak pernah gitu kan, dia overthinking gitu. Sebenarnya dia bisa cuek, bisa mengabaikan gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah terjadi sesuatu muncul pikirannya jadi lebih nggak tenang, penuh rasanya kayak gitu. Nah, kira-kira hal-hal kayak gitu tuh ada kaitan juga nggak berkaitan dengan gender atau laki-laki atau perempuan yang lebih overthinking gitu-gitu, ada juga nggak kira-kira? Kalau dari pembahasan secara ilmiahnya, Kalau perempuan itu memang lebih banyak karena perempuan lebih perasa, lebih sensitif. Sensitif. Betul. Ya. Jadi akhirnya yang lebih banyak Overthinking. overthinking itu adalah kalangan perempuan. Beda dengan Laki-laki. laki-laki yang lebih mainnya logika. Yes. Gitu. Ya, jadi makanya laki-laki lebih bisa menghandle dan mengelola overthinkingnya kan, Betul. kayak gitu. Ya, jadi tidak lebih terlalu gelisah gitu ya kebandingkan yang perempuan.
tidak lebih, namun ada juga sih Ada. beberapa pasien Ya. yang laki-laki memang tapi mereka OVT. Ya. Nggak ini, cuma memang apa ya, untuk yang laki-laki OVT ini memang mereka mungkin ada sebab-sebabnya tentang masalah hidup, terus stres juga akhirnya bisa menjadi pemicu OVT. Bisa. Dan OVT juga bisa menjadi penyebab stres. Jadi Berkaitan, menjadi gitu. suatu lingkaran ya yang saling berkaitan gitu. Iya. Terus kalau laki-laki ini juga bukan laki-laki aja sih, perempuan juga yang bisa menyebabkan OVT itu kan bisa juga karena mereka punya trauma di masa lalu. Ya, Itu juga iya, bisa. bisa juga kan. Kelelahan dalam bekerja, trauma masa lalu, pokoknya ada hal yang tidak nyaman di tubuhnya mereka. Terus ini juga bisa bikin OVT. Tapi kalau untuk self diagnosa, jadi ada beberapa pasien juga yang mereka selalu OVT tentang penyakit mereka kayak gitu. Oke. Tentang Itu kondisi yang mereka alami gitu ya. Betul. Oke. Jadi kayak ngerasa nyeri di sini, nyeri di situ, dan sepertinya saya mengalami, langsung buka googling biasanya itu langsung buka HP terus nanya kenapa ya saya ada nyeri di sini, nyeri di sini, dan akhirnya jadi OVT. OVT. Karakteristik kepribadian kira-kira berpengaruh nggak? Punya kepribadian tertentu mengakibatkan seseorang ini punya pikiran yang berlebihan atau punya karakteristik OVT gitu ya. Kira-kira ada kaitannya enggak ke kepribadian, pola kepribadian tertentu? Ada. Misalnya perfeksionis masuk enggak? Masuk. Itu mereka BVD masuk. Oke. Terus neurotism. Orang-orang dengan neurotism ya. Mereka tuh kan lebih mudah cemas. Lebih cemas. Ya. Oke, karena mereka punya sensitivitas yang tinggi dibandingkan orang lain kan, kayak gitu, punya kecemasannya tinggi gitu ya. Oke, orang introvert mungkin, karakteristik introvert kan juga kadang suka overthinking kan, kayak gitu dengan sekitarnya juga. Karena Iya kan? mereka berpikir bahwa ini orang ada apa-apa, terlalu banyak khawatir gitu. Ya. Karena mereka sulit juga untuk yang namanya lebih banyak main keluar gitu. Orang introvert itu kan mereka lebih senang menyendiri dan akhirnya dengan pikirannya sendiri. Ya, asik mengelola atau hanya hidup dengan pikirannya sendiri kan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak perfeksionis itu tadi juga sebenarnya kan bisa kan orang dengan perfeksionis atau idealis, ya kan bisa mudah cemas kan gitu karena dia pengen ekspektasinya tinggi, tetapi ternyata pada faktanya realitanya tidak bisa seperti itu gitu ya, kayak gitu. Dan itu kan biasanya banyak juga kejadian tuh di kantor-kantor, misalnya dia pengen hari ini kerjaannya sudah terstruktur, tapi ternyata tidak berlangsung sesuai karena ada hal-hal lain. Nah itu bisa membuat cemas juga kan, jadi lebih tegang dan tidak rileks kayak gitu. Malah bisa sampai akibat ininya mereka ya, terlalu mereka semua harus perfect, terus akhirnya karena merasa banyak yang belum bisa dihandle, muncul OVT, terus akhirnya jadi cemas, khawatir banyak hal, dan biasanya munculnya ini panik. Ya, jadi bisa berkembang jadi panik kan? Betul. Iya. Karena memang pernah aku ketemu dengan pasien yang awal dia kena serangan panik terus, cuma memang kalau untuk masalah banyak itu kita dalami juga ternyata masih dalam batas normal sih untuk masalah-masalah yang dia hadapi. Namun begitu aku masuk ke kepribadiannya, ternyata dia orang yang sangat-sangat perfect sekali, perfeksionis, dan ternyata di kantor dia memiliki banyak yang namanya beban kerja kayak gitu. Walaupun sebenarnya dia bisa menyelesaikan itu, namun itu OVT-nya dia itu muncul gitu, kayak gimana ini selesai apa enggak gitu, padahal dengan ritmenya kerjanya dia itu dia bisa menyelesaikan sebenarnya itu, malah akhirnya jadi mengganggu dan dia nggak bisa kerja. Terus nggak bisa kerja, terus tiba-tiba dapat serangan panik. Ya udah kayak gitu. Karena dia berekspektasi tinggi, dia terlalu melihat apa yang dia lakukan tuh harus berjalan sesuai dengan ininya dia gitu kan, sehingga dia jadinya jadi panik sendiri kan, kembangkan kan. Nah itu sebenarnya memang kadang
perlu aware juga sih setiap orang ya gitu, terutama orang-orang yang punya kesibukan yang tinggi gitu ya dan punya sisi idealis atau perfeksionis tadi kan, harus hati-hati. Oke, mungkin kita jeda sebentar. Oke. Silahkan kopinya diminum. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan Gedung Merak lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Oke, nah jadi ada juga gini ya kondisi di mana orang-orang ini udah mencoba untuk mengelola atau menghentikan lah atau menghilangkan pikirannya atau overthinkingnya, tetapi susah gitu Mbak Ki, susah banget gitu ya, dan dia ada ngerasa terganggu lah, artinya agak komplain lah ya dengan kondisi dia tersebut gitu. Kira-kira ada penjelasan nggak dari sisi psychological teori gitu ya, atau konsep atau kecenderungan yang bisa menjelaskan atau menggambarkan kondisi ini? Kira-kira seperti apa sih? Oke, walaupun mereka sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang sudah disarankan, Ya. misalnya olahraga, Pernapasan, teknik pernapasan, terus menghindari handphone, pemakaian handphone 1 jam sebelum tidur. Ya bisa aja, mungkin karena mereka salah satunya pikiran, namanya pikiran ya, ada fantasi, imajinasi yang sebenarnya itu pikiran itu punyanya seseorang yang sebenarnya kadang tidak bisa dia ungkapkan juga gitu kan, yang bisa sangat dirahasiakannya. Betul. Kayak gitu kan, bisa aja dari situ itu dia menikmati dengan pikiran-pikiran OVT-nya itu gitu. Misalnya kayak fantasi seksual gitu. Misalnya dia berpikiran bahwa oke, saya berfantasi tentang perempuan ini misalnya kayak gitu kan, ini laki-laki nih yang berpikiran kayak gitu kan, dia menikmati tapi dia juga nggak nyaman sebenarnya gitu. Jadi kayak nggak bisa terkontrol aja. Banyak kok orang-orang yang seperti itu, apalagi ketika di malam hari ya, itu kan pikirannya jadi akhirnya kemana-mana kayak gitu. Betul. Dia bisa menikmati, atau selain kayak fantasi seksual kayak yang misalnya suka dengan darah kayak gitu, suka melihat darah, atau malah mungkin yang lebih ke ininya kayak suka menyakiti orang lain kayak gitu, atau melakukan hal-hal yang menyimpang pikirannya sih sebenarnya. Pikirannya sendiri kayak gimana kalau misalnya aku melakukan ini ke siapa kayak gitu, dengan ya bahasanya tuh bahasa yang lebih ekstrim misalnya kayak gitu. Bisa aja kan, karena itu mungkin mereka menikmati gitu. Dan satu sisi itu kan sebenarnya juga tidak bisa kita sebenarnya tidak bisa tidak muncul kan sebenarnya pikiran-pikiran fantasi atau arahnya hayalan-hayalan begitu kan, karena memang pikiran kita itu kan udah dipenuhi sama yang namanya pengalaman kan. Pengalamannya manusia itu kan disumberi dari penglihatan, pendengaran, pengalaman langsung, sehingga kan itu terekam di otak kita, sehingga itu disimpan kan, diolah kan sendiri. Kemudian kadang memang bisa ter-rewind sendiri atau muncul sendiri tiba-tiba tanpa kita pikirkan. Nah, memang ini nih yang kadang banyak orang tuh jadi cemas sendiri, jadi agak panik sendiri, agak heran juga. Kenapa kok saya tidak mikirin tapi muncul? Nah, terkadang sampai ke ranah dia menganggap ini bertentangan dengan prinsip dan norma. Iya, betul. Itu ada banyak. Berasa berdosa, betul. Kenapa saya berpikiran misalnya kayak bersalah betul nih. Kenapa saya berpikiran kok saya suka sama orang tua kandung saya sendiri gitu. Aku ada tuh pasien, dia punya pikiran begitu kok. Saya kok tertarik ya sama salah satu orang tua saya atau saudara saya gitu.
dan itu bertentangan dengan dirinya, dan itu bikin panik gitu ya. Nah, tapi kan terkadang pikiran-pikiran itu ada yang meyakini gitu, ada yang memang dia bisa ngelola, ini hanya pikiran lewat aja atau hanya sekedar pikiran negatif. Tapi kan ada juga orang-orang yang malah jadi panik atau jadi memang jadi cemas kan kayak gitu. Betul. Nah, kira-kira bagaimana sih gitu ya untuk orang-orang yang punya kondisi OVT yang cukup tinggi, cukup ribut lah ya bahasanya gitu ya, berisik banget, bisa secara langsung nih aksi lah ya yang bisa diaplikasikan ketika dia menghadapi OVT itu menyerang atau lagi nge-broadcast di kepalanya gitu ya. Kira-kira aksi apa sih yang mungkin aksi awal lah ya yang bisa dilakukan sendiri di rumah? Kalau Beberapa hal. iya, kalau malam kan biasanya kita tuh biasanya hal yang seperti itu di waktu kita udah mau memejamkan mata, ya, mau tidur kayak gitu. Ya udah kita lakukan misalnya teknik grounding yang kita menggapai apapun yang ada di sekitar kita gitu. Benda ya, benda kayak gitu, kayak selimut, bantal. Kalau misalnya yang perempuan nih biasanya ada suka naruh boneka atau apa gitu, ya disentuh lah hal disentuh, itu, diraba, dirasakan diri, ya, dirasakan apa yang ada di sekitar benda kita, tersebut pokoknya berupa rasakan teksturnya kayak gitu, ini lembut segala macam itu. Terus lakukan ini apa kayak stopping pikiran gitu. Stopping. Ya. Oke, Gitu. stopping Jadi, dengan apa tuh? Satu kata? Misalnya satu kata yang misalnya stop Oke, kayak gitu, atau bukan, enggak, bisa sih yang seperti itu. Jadi ketika OVT itu menyerang, kita lakukan hal-hal tadi gitu ya, sehingga itu untuk mendistraksi atau mengcounter atau menghadang lah ya, menghadang. Ini bukan menghadang kan, bukan untuk menghilangkan kan sebenarnya. Tidak untuk menghilangkan. Tapi menghadang dan mengurangi. Mengurangi kayak misalnya udah bisa sih kita kalau seandainya kita bisa melakukan itu jeda berapa detik aja itu udah bagus gitu kan. Ya. Karena apa? Karena itu bisa membuat kita untuk bisa memikirkan hal lain lagi, memberikan jeda. Jeda untuk kita memikirkan hal lain lagi di stop itu gitu. Ya. Terus juga mematahkan sih sebenarnya apa pikiran-pikiran kita. Oh enggak kok, pernah saya seperti ini tapi ternyata sukses aja gitu. Konfrontasi. Jadi konfrontasi diri, pikiran. Konfrontasi pikiran bahwa kalau misalnya gugup nih, oh besok mau presentasi misalnya kayak gitu. Kayak hari ini ya. Ya bisa sih gitu. Jadi misalnya mau presentasi terus berpikir bahwa ini nanti kalau aku salah gimana kayak gitu kan. Nah, bisa aja di stop, enggak kok, biasanya lancar aja. Misalnya kayak sukses gitu. aja, tidak terjadi apa-apa. Kalau seandainya salah juga ya nggak apa-apa. Wajar gitu kan. Wajar aja gitu. Nggak ada yang sempurna gitu kan. Sempurna milik Allah. Ya gitu. Jadi ya wajar ya kalau misalnya terjadi sesuatu atau apapun itu ya. Terkadang mungkin juga ini kali ya Mbak Ki, perlu yang namanya keberpasrahan gak sih? Tawakal. Iya tawakal lah ya bahasanya kalau di Pasrah, konsep ini berpasrah gitu ya, berpasrah ya kan, kayak apapun yang terjadi ya udah gitu ya. Betul. Artinya memang itu udah yang terjadi gitu dan dinikmatin, udah jalannya. Artinya tetap itu tidak akan terjadi apapun yang sangat-sangat mengakhiri dunia. Bahasanya kan kita tadi mengkat atau memotong keyakinan tadi kan bahwa apapun yang terjadi di kemudian hari ya itu tidak akan menghentikan apapun gitu kan. Kita tetap masih berjalan melakukan sesuatu dan bisa menikmatin gitu kan. Betul. Kayak gitu walaupun memang tidak nyaman atau tidak sesuai harapan gitu ya. Kayak gitu. Jadi tadi ya teknik grounding dengan cara menggapai benda di sekitar, terus kita coba hadir dan merasakan teksturnya gitu ya. Mungkin selain grounding menggunakan panca indera peraba, mungkin panca indera penglihatan kali ya, pendengaran, penciuman itu bisa juga mungkin kayaknya. Jadi untuk panca indera kita itu kita kasih stimulasi secara berlebih melalui hal-hal yang terjadi di sekitar kita secara nyata gitu kan. Kemudian teknik thought stopping tadi ya Mbak Kia, pakai satu kata itu yang kita terus ulang-ulang di pikiran kita sehingga dia menjadi ngeblok OVT tadi, mendistraksi sehingga dia akan menghadang lah ya, biar dia tidak terlalu terbawa di emosi kita kan. Karena kan kalau kita OVT kan terbawa emosi juga ya. Oh, betul. Takut, ya kan? Takut, Khawatir. cemas, khawatir, jadi sedih kadang, marah, emosi kan mempengaruhi juga. Nah sehingga memang OVT itu kita perlu blok memang ya, kita hadang gitu sebelum dia terlalu jauh gitu. Nah yang paling penting nih sebenarnya yang perlu teman-teman gitu ya di rumah cermati
Overthinking atau pikiran tuh apakah memang harus dihentikan, harus dihilangkan seketika itu juga atau itu konsep itu betul nggak sih? Maksudnya kayak, oh saya tuh nggak boleh punya overthinking, saya tuh tidak semestinya overthinking. Keyakinan begitu tuh bener gak sih? Nggak juga. Nggak juga Iya, kan? Iya, karena boleh aja sih kita overthinking gitu, dan itu biasanya memang di apa? Semua orang pernah. Semua orang punya, semua orang mengalami itu, dan ya balik lagi, selain banyak ada sisi negatifnya gitu kan, itu juga ada positifnya kan. Kita akhirnya jadi lebih apa ya? Lebih prepare gitu. Terus kita juga lebih bisa, oh ini nggak boleh, ini seharusnya tidak aku lakukan kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan pun juga, kalau seandainya OVT kita, oh seandainya itu muncul, itu kan kayak khawatirnya kita ya. Dengan banyak hal kayak gitu, itu bisa kita, oh kalau seandainya ternyata harus seperti ini, saya lakukan ini kayak gitu. Itu sih, ada positifnya juga. Ada positifnya juga kan. Betul. Ya. Nggak bisa juga kita menghilangkan pikiran itu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kayak hari ini kan. Bisa kita kontrol. Iya kan, bisa dikontrol. Kayak hari ini buktinya. Tadi malam OVT, ternyata lancar jaya aja kan podcast kita pada pagi hari ini kan. Karena ada kopi. Ya. Menarik ya, luar biasa pembahasan kita hari ini tentang overthinking. Mungkin nanti kita discuss lagi tentang tema yang lain yang lebih menarik lagi. Siap masih? Siap. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri kita cheers dulu dong. Cheers. Oke, thank you Mbak Ki. Sampai ketemu lagi ya. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.